Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Masya Fitri dengan NPM 24001039. Di sini saya akan melakukan pembuatan pemeriksaan apus darah tepi dan jumlah jenis. Selanjutnya, mempersiapkan ketersediaan instrumen, alat, dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, mikroskop. Yang kedua, slide apus darah. Yang ketiga, minyak imersi. Yang keempat, alkohol ether. Yang kelima, kertas tisu. Yang keenam, lembar diferensial sel darah atau diferensial blood cell set. Selanjutnya, atlas sel darah dan sarung tangan. Selanjutnya, melakukan cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah WHO dan juga menggunakan sarung tangan. Nama gelarnya? Lana, bro. Mana ini tadi? Tunggu lagi. Gue udah tidur ya. Di sini nyala. Mana? Nyala. Lalu dikeringkan menggunakan tisu. Selanjutnya menggunakan sarung tangan. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi tabung EDTA, di mana meliputi nama pasien, lalu tanggal dan juga nomor rekam medis, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya memberikan penanda atau identitas pada glass slide dengan menggunakan label nama, diisi nama pasien, lalu jenis kelamin pasien, tanggal pemeriksaan, lalu nomor rekam medis, dan juga umur dan jenis kelamin pasien. Selanjutnya, letakkan slide di meja dan teteskan setetes darah pada kaca objek kira-kira 2 cm dari ujung kaca objek. Lalu tempelkan bagian ujung kaca objek yang lain sebagai penyebar objek pada bagian kaca objek pertama yang dipegang pada sudut 30 derajat sampai 45 derajat. Lalu tarik slide menyebar menuju arah yang berlawanan sehingga darah akan menyebar ke seluruh permukaan. Lalu keringkan kaca objek di suhu ruang. Selanjutnya, melakukan fiksasi hapusan darah dengan menggunakan metanol selama 5 menit dan buang kelebihan larutan. Selanjutnya, tuangkan larutan Giemsa pada kaca objek dan diamkan selama 20-30 menit, lalu buang sisa larutan Giemsa. Selanjutnya, membersihkan kaca objek dari sisa larutan dengan air keran.
Selanjutnya, keringkan kaca objek di suhu ruang. Dan tidak lupa menempelkan tabel nama pasien pada daerah sisi apus darah yang tebal. Selanjutnya, pegang kaca objek yang telah diberi label dan diwarnai dengan benar. Lalu amati bagian tepi kaca objek dan tempatkan kaca objek pada meja mikroskop. Selanjutnya kita akan memeriksa kaca objek sampai menemukan titik fokus dengan daya lensa objektif yang terendah, yaitu 10 kali, dan mengamati sediaan apus darah di bawah mikroskop untuk mengetahui distribusi sel dan pilih permulaan area di mana sel darah merah ini berada hampir tidak saling menumpuk. Selanjutnya, periksa kaca objek dengan daya lensa objektif 40 kali sampai menemukan titik fokus. Selanjutnya, meneteskan minyak imersi pada apusan darah, dan selanjutnya memeriksa pada daya lensa objektif 100 kali dan atur mikrometer sampai menemukan titik fokus. Selanjutnya kita akan melakukan identifikasi dan mencatat. Yang pertama, untuk jenis leukosit sampai 100 sel, di mana menggunakan blood cell sheet. Pada mikroskop nanti kita akan menemukan adanya neutrophil segmen, lalu sebanyak 1, lalu kemudian kita akan mencatat dalam blood cell sheet pada kolom pertama dan baris neutrophil segmen. Lalu setelah itu kita akan lakukan lagi ke bagian bawah dan kita akan menemukan kembali neutrophil segmen. Kemudian kita akan melanjutkan lagi dan akan menemukannya adanya sel limfosit. Lanjut ya, beresin ini. Lalu nanti kita akan menghitung dan hasilnya akan ada 100, dan kita juga akan menghitung jumlah dari leukosit yang akan ditemukan dengan hitungan, misalnya di sini terdapat 3 dan dibagi seluruh leukosit yang ada, dan kita akan menghitung dengan 100% sehingga hasilnya yaitu 3%. Lalu untuk menghitung persentase dari jumlah leukositnya akan apa ini? Oh, jumlah absolut. Lalu untuk menghitung jumlah absolutnya, lalu untuk menghitung jumlah absolutnya kita akan menghitung dari jumlah leukosit persen tadi dan mengetahui akhirnya dengan dikalikan 7.000 mikroliter yang hasilnya 195%. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita akan memutar lagi kembali ke lensa 10 kali. Lalu kita akan melepaskan objek gelas dari mikroskop. Selanjutnya kita akan membersihkan lensa objektif dari minyak imersi secara menyeluruh dengan alkohol etat. Dan disimpan kembali pada tempat atau pada kotak lensa objektif. Selanjutnya kita akan mengembalikan spesimen ke kotak penyimpanan dan tempatkan semua slide ke dalam kotak. Selanjutnya kita akan melepas terlebih dahulu sarung tangan.
lalu dibuang. Selanjutnya kita akan mencuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik dan menggunakan 6 langkah WHO. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk skills lab kali ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.